Ya, lalu kita cek lagi di data view, datanya sudah pas 15. Pak harus 15? Enggak, kamu mau ngolah 1000 data, mau 2000 data nggak apa-apa. Ya, nggak harus 15. Tergantung kebutuhan peneliti, kebutuhan datanya berapa. Nah, kita masuk ke analyze, ya. Nah, ini yang perlu kalian catat, tempatnya di mana sih? Kalau kita mau mendapatkan perhitungan antara standar deviasi, varian, ya, ada di deskriptif statistik, ya. Kalian boleh pakai yang frekuensi kemarin, sorry. Jalan terus ini. Ya, deskriptif statistik kalian boleh pakai frekuensi, boleh pakai deskriptif. Dua-duanya ada. Ya. Di sini ya tinggal kita masukkan ke lajur kanan, ya. Ya, kita klik statistiknya seperti kemarin. Ya. Nah, di sini ya. Di sini sudah ada standar deviasi, varian, ya. Ada range, ya. Lalu ada median, ya, ada min, ada modus, ya. Ini kemarin sudah kita pelajari semua, nggak usah banyak-banyak, kita standar deviasi, varian, ya, dan range saja 3 itu aja, nggak apa-apa. Min deviasi kok nggak ikut, Pak? Ya, karena min deviasi itu jarang, ya, diperhitungkan, ya. Yang sering itu adalah standar deviasi varian karena merupakan, ya, dasar dari perhitungan statistik inferensial. Kalau sudah, kita klik continue, ya. Kalau sudah lagi kita klik OK, ya. Maka kalian di sini nanti akan mendapatkan hasil. Nah, ini standar deviasinya berapa, ya, variannya berapa, range-nya berapa, ya. Maka perhitungan ini tidak usah lama-lama. Kalau kalian tadi ngitung agak lama, ya, harus nyari deviasi, ya. Kalau untuk SPSS langsung di input datanya, langsung muncul hasilnya, ya. Sama kalau misalkan kalian menggunakan fitur yang deskriptif statistik, bukan yang frekuensi tapi yang deskriptif, ya. Di sini juga ada. Caranya sama, dimasukkan ke kanan, klik optionnya, maka di sini ada, ya. Di sini juga ada min, nilai maksimum, nilai minimum, ya, ada semua. Ketika diklik continue, setelah itu diklik OK, maka akan muncul hasil yang sama. Sama nggak atas bawah? Sama, ya. Maka inilah, ya, yang kita sebut dengan variabilitas. Begitu cara menghitungnya, ya. Nanti kalau kalian pengen tahu, variabilitas itu penjelasan detailnya seperti apa sih, gitu, ya. Nanti kalian bisa pelajari, nambah dari YouTube, ya. Jadi kalau dengarkan saya nanti kamu kena data banyak juga, ya. Waktunya juga sudah hampir 2 SKS ini, ya. Sudah hampir jam 9, ya. Ada pertanyaan terkait dengan proses di SPSS? Tidak, sangat mudah. Gampang? Aku mau. Gampang. Kalau gampang, ya, nanti sekalian, ya, data yang kamu olah, ya, kamu olah di data manual, ya, itu nanti juga kalian hitung menggunakan SPSS, ya. Maka data yang tadi itu, sebentar. Ya, pokoknya data yang tadi, ya, yang saya share ke kalian tadi, ya, silakan dihitung menggunakan SPSS. Apa yang diminta di situ langsung dihitung, ya, dimasukkan ke SPSS, nanti hasilnya di print, ditempelkan ke buku tugasnya, ya, sebagai bahan latihan. Jelas? Jelas, Pak. Jelas. Tan, jelas, Tan?
Ngantuk Intan. Bingung Pak. Wah. Ya, gitu kan. baik. Ada pertanyaan nggak kira-kira teman-teman? Sampai sini susah apa gampang? Bismillah gampang Pak. Gampang asal langsung ke SPSS Pak. Ya, kalau langsung ke SPSS pasti langsung gampang. Ya, nilai dimasukkan, kamu tinggal cari menunya, ya. Maka nanti juga karena gini, kadang-kadang di proses skripsimu itu, ya nanti ada waktu di mana kalian akan dites oleh penguji kadang-kadang, ya. Nah ini hitungan manualnya ada nggak? Ya, selain ini apa hitungan SPSS gitu ya. Nah supaya kalian bisa jawab itu, ya. Nanti dibuktikan aja kalau hitungan manual itu bisa klop dengan hitungan SPSS. Nah, supaya itu gimana? Gak jadi Pak. Kenapa Dan? Gak jadi? Silakan. Enggak Pak, enggak. Akhirnya enggak Pak, gak jadi. Lalu terutama proses pengambilan data ketika skripsi itu. Ya, bagaimana proses pengambilan datanya setelah kamu dapat data, kamu apakan data itu, gitu kan? Di Word. Ya, bagaimana caranya kamu mendapatkan kesimpulan? Nah itu biasanya ditanyakan ke mahasiswa ketika ujian skripsi. Ya, tapi jangan khawatir, dikerjakan dulu saja. Ya, skripsi yang bagus adalah skripsi yang Selesai. dikerjakan. Ya, betul. Ya, skripsi yang bagus adalah skripsi yang dikerjakan. Perkara benar salahnya itu nanti dulu, ya. Yang penting dikerjakan dulu. Kalau benar salah itu bisa dibenahi, ya. Kalau benar bisa dilanjutkan, kalau salah bisa dibenahi. Tapi kalau nggak dikerjakan, nggak akan pernah bisa dilihat benar salahnya. Asik, betul. Ya. Jadi silakan nanti sering-sering ke perpus, baca ya, baca skripsinya kakak kelas, ya mulai lihat-lihat, ya. Kira-kira saya nanti ketika skripsi mau ambil permasalahan apa, nah itu mulai dipikirkan dari sekarang, ya karena kalian juga sudah mendekati masa-masa pengambilan data, ya apalagi sekarang sudah PSM, PLP pasti banyak ketemu permasalahan di lapangan. Nah itu permasalahan yang kamu temukan di lapangan nanti silahkan diangkat sebagai judul skripsimu, ya. Jadi pulang dari PSM, pulang dari PLP, ya sudah bawa permasalahan yang mau diangkat, ya nanti tinggal nyari pembimbing. Kalau sudah ada pembimbingnya dikonsultasikan. Pak, saya di sekolah ketemu permasalahan ini, ya misalkan minat bacanya siswa kurang, kebugaran jasmaninya siswa kurang, ya atau permasalahan yang lain. Terus nanti kamu pengen meningkatkan, ya atau merubah proses belajarnya, mengembangkan medianya, ya kan. Nah itu mengembangkan materinya, silakan nanti apa yang mau diangkat di dalam skripsimu, ya. Nah itu nanti yang nantinya, ya dengan mudahnya kamu akan mengklasifikasikan, ya. Yang pertama nanti proses metodologinya bagaimana, yang kedua analisis datanya bagaimana. Nah itu nanti akan saling berkaitan, termasuk ya yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana proses pengambilan datanya dan alat ukur yang digunakan sudah sesuai atau belum. Jadi sah, keabsahannya harus dijamin, ya valid dan reliable, ya alat ukurnya harus valid dan reliable. Kalau nggak ada alat ukur, maka kalian buat sendiri, kalian uji validitas, reliabilitas sendiri, ya syukur-syukur kalau misalkan itu nanti, ya misalkan alat ukur kebugaran jasmani versi Lorenza, gitu kan. Nah itu nanti bisa digunakan oleh adik kelas, ya oleh orang lain, ya. Yang jelas ketika alat ukur itu sudah dibuktikan secara ilmiah, diukur validitas dan reliabilitasnya boleh dipakai siapapun. Ya termasuk kalau misalkan kalian adopsi, syaratnya adalah ya kalian adopt, ya misalkan alat ukur punya kakak kelasmu atau punya orang lain, ahlinya siapa, yang penting ada validitas reliabilitasnya
silahkan bisa digunakan untuk pengambilan data. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, wih, semangat Intan, keburu tidur kelihatannya. Besok libur kan sekolah? Ya, betul. Libur ya Pak? Purba. Oh, Lorenza kena di mana Sa? LP-mu Sa? Di SDN sama Mido, Pak. Anjir, lama. Jauh, Pak. Dekat kampus kan, sama video. Jauh, Pak. Nggak sampai setengah jam lah sepi. Alay. Alay ya. 20 menit loh ya. Alay. Baik, terima kasih teman-teman atas atensinya malam ini ya. Harapan saya karena ini perkuliahannya online ya, saya tidak bisa cek satu persatu kalian bisa atau tidak, kalian paham atau tidak ya, maka menjadi tanggung jawab masing-masing ya. Di situ saya sudah sediakan juga tadi soal latihan ya yang bisa kalian gunakan untuk coba-coba ya, coba-coba analisis datanya ya. Lalu juga mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, nambahlah materi. Misalkan kalian ada waktu luang di sekolah ya, lihat YouTube nggak apa-apa, lihat YouTube bagaimana proses analisis statistik itu ya. Kalau sekarang masih deskriptif ya, yang saya sampaikan tadi bener nggak gitu ya, atau ada proses yang lebih benar gitu, nanti boleh ya, boleh diadu mana yang lebih up to date ya, karena ilmu itu berkembang ya. Tidak mungkin apa yang saya sampaikan ini bisa jadi terus jadi acuan ya, bisa jadi ada yang lebih baru cara pandangnya ya, yang mungkin saya belum tahu ya. Maka perlu kita belajar sama-sama ya, saling memberi masukan. Oh Pak, ternyata kalau variabilitas itu lebih enak hitung begini, kemarin saya ketemu begini. Nggak apa-apa ya, kita belajar sama-sama. Baik, terima kasih, sampai ketemu minggu depan ya, untuk jadwal minggu depan. Ya, nah saya nggak bisa jamin semuanya bisa ya ketika di luar jam perkuliahan, karena ini kan kuliahnya malam apalagi ya. Ya, yang pasti saya juga akan menyediakan waktu khusus ya di malam hari. Kemarin saya lupa kalau ada Mifsyus Saban ya, pasti banyak yang beribadah ya. Nanti mudah-mudahan minggu depan atau mau seminggu 2 kali lagi. Boleh. Boleh ya? Boleh. Loh, sekali loh. Waisul langsung sekali aja. Oh, Sul. Apa, kamu sibuk ya? Sibuk? Capek Pak, PSM Pak. Alah. Oh, capek PSM baru seminggu. Capek PSM ya. Belum satu Masalahnya disuruh pegang satu angkatan pas coba. Parah. Wah, Sul. Bener sih, Sul. Bener. Malah curhat, Rek. Ya, memang harus dilewati ya. Harus dilewati ya. Tetap ya semangat ya, tetap sabar ya. Fokus ya, fokus. Tinggal beberapa semester lagi lulus ya. Mudah-mudahan semuanya terlewati ya. Baik, terima kasih teman-teman, sampai ketemu pertemuan berikutnya. Ya, mohon maaf kalau ada salah ya, kalau tadi agak terlambat sedikit. Ya, saya akhiri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Bapak? Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak. Izin ya.